فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Ahmaduhu subhanahu wa huwal wahidul qahhar. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati Muhammadil Mustafa al-Mukhtar al-qail ma li walid dunya innama ana karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi minal muhajirin wal ansar ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kitab Al-Wasiyah Sughra karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang pada sebelumnya kita telah membahas masalah hal-hal yang berkaitan dengan musibah yang menjadi mukaffirah atau kaffarah atau penghapus dosa-dosa. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan permasalahan petikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berperangailah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, falamma qada bihataini al-kalimataini haqqallahi min amalin salih wa islahil fasid. Setelah Rasulullah SAW menuntaskan dengan dua kalimat, yaitu berupa hak Allah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yang mana keduanya itu adalah hak Allah. Amalan saleh yaitu ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Maka ini maksudnya adalah beramal saleh. Bertakwa itu beramal saleh, melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan turutkanlah setelah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapus keburukan. Ini maknanya adalah islah al-fasid, yaitu memperbaiki sesuatu yang rusak. Maka hidup kita ini harus dua hal. Untuk hak Allah ada dua hal. Pertama yaitu beramal saleh, dan kedua memperbaiki yang rusak dari perbuatan kita. Itu tentang hak Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh atau memperbaiki kesalahan diri kita. Dan diri kita itu mesti punya salah, jemaah sekalian. Pasti punya salah. Semua dari kita pasti memiliki kesalahan. Terutama kesalahan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan maksiat. Maka kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala, Nabi SAW bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berperilakulah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik, dengan perangai yang baik. Dan Islam mengajarkan kepada penganutnya sumuwal akhlak, yaitu ketinggian akhlak, budi luhur yang tinggi.
Dan semua itu telah ternaskan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan sumber akhlak mulia di agama kita tetaplah Al-Quran dan As-Sunnah dan sikap para salafus saleh, sebagaimana yang telah kita tetapkan pada pekan lalu. Adapun apa yang menjadi tinjauan uruf atau masyarakat, maka itu tidak bersifat independen dalam menentukan ini akhlak baik atau tidak baik, melainkan harus disesuaikan dengan jalur dalil dan bagaimana sikap orang-orang terbaik dari generasi Islam, yaitu para sahabat dan tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Ya, karena ada kalanya bagi sebagian masyarakat akhlak seperti ini baik, tetapi ternyata dalam Islam akhlak seperti ini bertabrakan dengan prinsip Islam. Ada kalanya kita saling membantu bahu-membahu untuk melakukan ritual larung laut. Itu baik bagi masyarakat pantai menurut mereka. Tetapi ternyata ketika dihadapkan dengan kebagaimanaan syariat dan dalil, maka bertabrakan dari segi apa? Dari segi akidah dan kepercayaan. Maka kita harus lebih nomor satukan apa? Lebih nomor satukan dalil, ya, agama. Taib. Kemudian khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Syekhul Islam, wa huwa haqqun nas. Akhlak mulia itu adalah haknya manusia. Maka merupakan hak kita masing-masing untuk diperlakukan dengan baik oleh orang-orang yang ada dekat kita, teman, saudara, sahabat dan seterusnya. Akhlak yang baik merupakan hak kemanusiaan. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, wa jima'ul khuluqil hasani ma'an nas an tasila man qata'aka bis salami wal ikrami wad du'a'i lahu wal istighfari wath thana'i alaih waz ziyarati lah. Kumpulan dan kompilasi atau pencakupan seluruh dari akhlak yang baik, pencakupan seluruh jenis akhlak yang baik terhadap manusia itu ada pada hal-hal berikut. Ya, poinnya kalau beliau sebutkan ketika saya kumpulkan ini ada 3 garis besar. 3 garis besar, yaitu antasila, kedua antu'tiya, ketiga anta'fuwa. Dan 3 hal ini, yaitu antasila, engkau menyambung, yang kedua antu'tiya, engkau memberi, dan yang ketiga anta'fuwa, engkau memaafkan. Ini singkatnya. Yang pertama engkau apa? Menyambung. Yang kedua engkau memberi, dan yang ketiga engkau memaafkan. Kalau mau diteruskan panjangnya panjang lagi ini, tapi singkatnya menyambung, memberi, memaafkan. Ya. Pertama menyambung yang memutus, menyambung yang memutusmu. Kedua memberi yang memblokirmu atau membencimu, memberi pada yang membencimu. Kemudian yang ketiga memaafkan pada yang menzalimimu. Maka ini yang disebut oleh beliau jima'ul khuluqil hasan, ya, yaitu penggabungan segala akhlak baik itu. Kalau orang bisa merealisasikan hal-hal ini, maka dia baru approved, orang yang terbukti tinggi akhlaknya. Ya, antasil yaitu engkau menyambung, yang kedua antu'ti engkau memberi, yang ketiga anta'fu. Karena ada kali orang berakhlak baik tetapi belum sampai derajat salah satu dari ketiga ini. Akan kita teruskan insyaallah, karena ketiga ini masing-masingnya itu ada kepahitan tersendiri. Ada kepahitan tersendiri yang tidak semua insan yang berakhlak menggapai derajat ini. Pertama, antasila man qata'aka, yaitu engkau menyambung orang yang memutus hubungan denganmu. Antasila man qata'aka, menyambung orang yang memutusmu, terutama dari rahim, maksudnya persaudaraan, keluarga, kerabat, ya. Kalau misalnya kita melihat dari hadis-hadis Nabi SAW, ada hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Nabi SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Kata Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi,
bukanlah orang yang total silaturahim. Maksudnya silaturahimnya itu paling tinggi derajatnya, paling tinggi hakikatnya silaturahim. Bukan orang yang sifatnya mukafi. Mukafi itu apa, Pak? Mukafi itu orang yang memang mau balas timbal balik, mau balas budi, baru dia silaturahim. Mukafi namanya. Mukafi yaitu membalas budi. Karena saudaranya mengunjunginya, maka dia baru mengunjungi. Karena saudaranya ngasih amplop di hajatannya, maka dia kemudian baru ngasih besoknya. Seandainya kalau saudaranya nggak ngasih, nggak tercantum namanya. Nah, ini bukan wasil, bukan orang yang silaturahim secara total gitu loh. Ya tetap kalau misalnya dia membalas dengan silaturahim juga, ya bagus. Cuma ini bukan ranking pertama jauh. Karena ranking pertama itu adalah kata Nabi SAW, walakinnal wasila idza quti'at rahimuhu wasalaha. Tetapi orang yang betul-betul ahli silaturahim adalah yang ketika dia diputus rahimnya, maksudnya diputus tali silaturahimnya, dia nyambungin. Quti'at rahimuh itu diputus sama orang, diblokir sama orang. Nah dia berusaha nyambung, dia berusaha ngejar sampai dia ketemu itu saudaranya, walaupun saudaranya itu memutusnya. Ini baru yang paling tinggi derajat silaturahimnya, ikhwan, ya jemaah. Ya, begitu. Kalau kita kan memang agak sulit, bukan agak sulit, memang sangat sulit kadang-kadang. Karena mungkin gengsi kita sebagai orang tertua dari keluarga besar, kemudian ada di antara sepupu kita atau di antara ponakan bahkan yang nggak suka sama kita, kemudian nggak pernah mengunjungi kita. Maka kalau kita mengawali mengunjunginya itu ajib, luar biasa, menurunkan gengsi diri kita. Kalau bisa seperti itu, masya Allah. Kalau bisa seperti itu baru derajat tertinggi dari silaturahim. Jadi ketika kita diputus sama saudara kita, saudara di sini dalam artian bukan saudara kandung saja, tetapi kerabat dalam family tree. Ya, kalau dalam family tree mencakup paman, mencakup ponakan, mencakup kakek, nenek, cucu, kalau misalnya punya cucu dan seterusnya. Bahkan mencakup juga ya mungkin kalau perempuan bukan mahram bagi kita, sepupu misalnya. Itu kan termasuk family tree dalam uruf kita. Termasuk keluarga juga dalam tradisi kita, termasuk sepupu keluarga kan ya? Keluarga apa ya? Keluarga, anaknya paman, anak bibi ya? Keluarga itu. Ya, jadi kita mengunjunginya, ya masya Allah itu bagus kalau ternyata sepupu itu ada seteru sama kita, padahal kita nggak salah, terus kita perbaiki semuanya, ya itu masya Allah, itu baru disebut idza quti'at rahimuh wasalaha. Kalau misalnya dia diputus tali rahimnya, dia menyambungnya. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, seorang pria bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna li qarabatan. Ya Rasulullah, saya punya seorang kerabat. Jadi kerabat itu dari bahasa Arab, dari kata qarabah. Makna qarabah artinya dekat. Jadi udah ada istilah itu dari zaman Rasul. Inna li qarabah, saya punya kerabat. Nah, jadi kerabat ini asiluhum wa yaqta'unani. Kerabat-kerabat saya ini berarti bukan cuma satu ya di sini. Kerabat-kerabat saya ini, saya menyambung tali rahim ke mereka, tapi mereka memutusnya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berusaha untuk memperbaiki, berbuat baik pada mereka, tapi mereka malah membalas dengan memberikan feedback buruk gitu. Ya, kemudian wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Ahlum yaitu sifat hilm. Saya berusaha bersifat hilm. Hilm itu sifat ini, Pak. Diperlakukan buruk tapi nggak langsung balas. Itu hilm namanya. Apa namanya? Kalau di Indonesia kadang-kadang halim itu disebut santun. Makanya Allah Ta'ala santun dah. Gitu. Santun. Aku santuni mereka. Santun kadang-kadang ada dua makna, Pak. Makna yang itu ada juga makna menyantuni, memberi. Ya, itu beda kan. Menyantuni ini kan sedekah, Pak. Enggak, yang santun yang dimaksud di sini adalah menahan diri dari memberikan balasan terhadap perbuatan buruk atasnya. Ya itu ya paham lah Pak ya maksudnya. Ya udah nggak usah capek saya yang jelasin. Ya,
Jadi saya menahan diri dari memberikan balasan buruk pada mereka, tapi mereka terus-menerus yajhaluna alayya, itu berbuat bodoh kepada saya. Melakukan hal yang stupid buat saya, maksudnya menjelekkan saya, mencaci saya. Tapi saya nahan diri. Maka kemudian kata Nabi SAW, fa in kunta kama qulta, kalau misalnya keadaannya persis seperti yang engkau ceritakan, kata Nabi SAW, fa ka'annama tusiffuhumul mal, maka itu seolah-olah engkau sedang memberikan mereka itu debu panas. Apa ya, semacam debu atau mungkin tanah liat yang dimasak. Tusifahumul mal ya. Yaitu orang kalau misalnya semacam tanah atau debu atau semisal itu yang kemudian ditaruh di penggorengan terus dimasak atau diadon dengan apa, itu kan panas. Antum kasih ke orang itu, dia pegang, wah sebel gitu, panas gitu lah. Ibaratnya seperti itu cuma ya. Apa? Mungkin bara atau semisalnya ya. Tapi bukan bara nih maknanya. Abu panas ya, Abu panas, Abu Bakar. Bukan Abu Bakar As-Siddiq namanya maksudnya. Nah di sini tusifahumul mal ya. Jadi seolah-olah kalau memang keadaan seperti itu, sebenarnya itu keadaannya mereka itu sedang menggenggam semacam debu panas itu, abu panas itu. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Dan engkau walaupun dicaci, diapa-apain sama mereka, enggak dibalas dengan baik sama mereka, Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan zahir, yaitu bala bantuan kepada engkau selama engkau masih terus berbuat baik pada mereka. Artinya engkau akan selalu dalam kondisi aman, nyaman, nikmat kalau engkau lapang dada, sementara mereka akan repot dengan ocehan dan kejelekan mereka sendiri. Tetap aja kata Nabi, lakukan hal itu. Cuman memang tentu frekuensinya itu ya diatur lagi, jangan terlalu sering ya gitu. Mungkin diatur ya. Karena makin makan hati takutnya nggak sabar kita. Ya begitu. Nah jadi membalas, memberikan feedback baik kepada kerabat yang menjelekkan kita, menghibahi kita, suudzon sama kita, itu ada hadis-hadis tentangnya juga. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Dan ini mutlak segala jenis silaturahim untuk kerabat. Adapun kalau misalnya untuk jemaah yang memang tidak atau bukan kerabat, maka ini namanya silatul ukhuwah, menyambung persaudaraan. Nah, ini lingkupnya keumuman Islam. Mana yang lebih afdol, menyambung persaudaraan atau menyambung tali rahim? Tentu yang lebih afdol adalah yang terdekat. Tentu. Jangan dibalik. Betul, kita bersaudara dari segi keagamaan. Tapi jangan sampai kita rajin kongko bareng tapi nggak pernah silaturahim. Ini kebalik. Ini kebalik nih, mohon maaf yang suka ngobrol kongko bareng ya sama teman-teman ngopinya. Ya tentu silaturahim lebih afdal pada itu, jauh lebih afdal. Karena ada nilai apa? Ada nilai silaturahim yang khusus. Kalaupun disebut misalnya saya mengunjungi bapak sebagai silaturahim, maka ini maknanya silaturahim yang umum untuk kaum muslimin, yang itu beda dengan hadis-hadis ini. Iya. Kadang-kadang seorang paman itu gengsi untuk silaturahim pada sepupunya, karena sepupunya bukan sepupu apa namanya? Ponakan, karena ponakannya terlampau jauh usianya. Sementara dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk silaturahim, kalau memang tidak ada bertengkar, dianjur silaturahim. Maka yang afdol adalah yang paling awal dia datang. Entah pamannya dulu yang datang ke ponakan, atau ponakannya mau lebih bagus lagi, mau lebih berakhlak, ya udah datang aja ke orang yang lebih tua. Dan itu lebih afdol. Ya karena yang muda menyambangi yang tua ya Pak ya, gitu ya. Gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, afshus salam. Wahai manusia sekalian, sebarkanlah salam. Salam yang maksud mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afshus salam, sebagai jangan diganti selamat pagi. Jangan diganti selamat pagi. Kadang-kadang kalau operator ribawi atau apa tuh yang enggak jelas itu, ya, selamat pagi dengan Pak Hasan. Ya, selamat pagi. Saya bilang assalamualaikum gitu. Dijawab waalaikumsalam kata dia. Iya. Kemudian toko-toko atau apa online dan seterusnya atau gosen atau apa misalnya kan tanya, halo selamat siang gitu. Saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama dia waalaikumsalam.
Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan ini ada 30 pahala, Pak. Assalamualaikum 10 pahala. Warahmatullah 10 pahala. Wabarakatuh 10 pahala. Kalau nggak salah pernah saya ceritakan di sini deh. Tahun 2000 berapa itu waktu kajian pagi kalau nggak salah. Tapi nggak tahu habis itu kita makan jengkol apa enggak, Pak. Saya nggak tahu. Nasi uduk. Nah, kalau misalnya saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jemaah jawab fardu kifayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing juga mendapatkan ganjaran sesuai jawabannya 30. Dan karena saya sebagai sumber salam yang mengucapkan salam, maka semua ini pahalanya juga ke saya juga. Boleh perhatiin biar saya pahalanya banyak, Pak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak dah. Jadi ghanimahnya saya pulang nih kenyang nih dengan pahala, alhamdulillah. Ya insyaallah jemaah semuanya juga insyaallah, bukan saya aja. Afsyus salam. Tebarkanlah ucapan salam. Adapun kalau yang salaman itu bahasa Arab namanya bukan salam, namanya musafahah. Musafahah itu artinya jabat tangan. Bagus ya? Ya bagus, dianjurkan. Nabi melakukan. Tapi mana yang lebih afdal? Assalamualaikum. Assalamualaikum, walaupun cuma assalamualaikum doang. Iya, lebih afdal. Kemudian juga wati'imut tu'am, berikanlah makanan. Berikanlah makanan, itu termasuk hal yang dianjurkan apalagi terhadap kerabat. Apalagi kerabat ini miskin pula. Jadi kalau kita memberi makan kepada kerabat yang miskin, ada beberapa fadilah. Pertama yaitu silaturahim. Karena silaturahim itu ini yang nanti kapan-kapan kita bahas. Silaturahim itu nggak mesti menyambangi. Karena silaturahim itu menyambung, bukan nggak mesti menyambang. Menyambang kan bertandang atau bertemu. Tapi silaturahim itu lebih luas dari sebatas menyambangi. Ada kalanya orang tua kita atau saudara kita lebih butuh duit kita dibandingkan jasa kita, ya nggak? Boleh jadi kan? Maka di konteks seperti ini lebih afdol duit kita yang menyambanginya. Beneran? Karena boleh jadi kalau kita datang bikin repot dia. Karena kita datang dia nggak punya makanan. Dan kita celamitan lagi, gitu kan? Ya kan? Nah, kadang malah ngeberatin dia. Udah transfer aja langsung kan? Gampang kan? Transfer aja. Cuman hati-hati kalau misalnya mau saudara yang tuman tuh kebiasaan buruk ya. Takutnya kalau kita sekali transfer ntar ngarepin besok bulan depan transfer lagi kan jadinya kebiasaan. Tuman bahasa Jawa tuman. Bukan tumaninah, bukan, tuman. Wa tu'imut tu'am, berikan makanan itu bisa tuh silaturahim dengan berikan makanan. Kemudian wasilul arham, dan silaturahimlah. Ya silaturahimlah kalian. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari dalam keadaan manusia itu pada tidur. Maksudnya apa nih? Tahajud. Salat tahajud. Kaum manusia Allah Ta'ala tabiatkan pada saat itu tidur. Walaupun yang solehnya banyak yang tidur. Iya. Tapi jadilah orang yang asing ketika itu beda sendiri. Kalaupun misalnya dalam satu keluarga semuanya tahajud, Masya Allah. Boleh sekali-kali apa? Jemaah tahajud boleh. Sama istri, sama anak boleh. Tapi jangan rutin. Nah yang lebih afdol adalah apa? Masing-masing berdoa dengan isi hatinya masing-masing. Masing-masing di kamar masing-masing. Ya, kalau misalnya di kamar kita ada istri, kita tahajudnya di ruang tamu misalnya. Iya. Kadang-kadang jemaah, kadang-kadang enggak, silahkan. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian melakukan 5 hal tersebut, yaitu menyebarkan salam, ngasih makanan, 4 ya. Kemudian silaturahim dan salat tahajud, maka kalian akan masuk surga dengan selamat, mudah insyaallah. Sebaliknya kemudian dalam hadis lain, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus. Apa yang dimutus di sini? Di sini qati'un di sini memang global jemaah. Qati' memutus. Memutus bisa menjadi 2 jemaah. Bisa memutus tali rahim, bisa memutus tali persaudaraan Islam. Dua-duanya enggak masuk surga, iya. Tanpa memutus tali silaturahim, ya itu kerabat, itu lebih buruk lagi. Memutus tali persaudaraan Islam, nah ini tergantung juga.
Ya, tergantung jemaah. Tidak mesti kita tidak mau bergaul dengannya itu berarti memutus tali persaudaraan Islam. Gak mesti. Karena lihat sebabnya apa. Kok gak mau bergaul dengannya. Kalau alasannya kayak alasan syar'i seperti misalnya dia itu suka bicara yang jelek, saya takut tertular misalnya, ini wajar. Ya, menjauhinya wajar. Bukan menjauhinya karena apa? Karena memang nggak mau bersaudara secara Islam, bukan. Tapi memang karena ada sebab yang dimaklumi oleh syariat. Atau kalau misalnya bergaul dengannya itu sama dengan bikin mangkal hati karena dia pasti akan ngutang nantinya. Nah ini maklum. Tapi kalau orang nggak ada masalah, ya, kemudian kita jauhi, maka ini sebaiknya ya bukan sebaiknya, nggak boleh kita kemudian menjelekkannya. Namun ada kasus cuma kalau misalnya memang kita mau yang lebih afdol, kalau misalnya kita bisa menasehatinya, jangan jauhi, kita dekati dia dan nasihati dia kalau bisa. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa, malah justru kita yang kena nanti jadinya, ya khalas, nggak wajib bagi kita untuk mendekatinya. Ada hadis Nabi SAW, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath. Nah ini yang penting kalau kita berseteru sama orang. La yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Saudara di sini lebih utama saudara keluarga. Bukan kandung, saudara keluarga apa? Ya saudara kandung tentu lebih afdal lagi, lebih utama lagi. Tapi saudara seiman, ya iya jangan juga. Kalau kita berseteru sama saudara kita, kalau bisa jangan memboikot sampai lebih dari 3 hari. Ya kalau misalnya berseteru soal hutang, soal apa, ya kalau bisa jangan lebih dari 3 hari. Dan ini sulit. Nah yang paling afdal gimana? Gak sampai 3 hari. Hari kedua kita tegur, kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih gitu aja dia, ya udah, khalas. Tapi nggak wajib kalau misalnya setelah itu kita tahu dia masih seperti itu, nggak wajib kita kemudian untuk berdekatan dengannya. Udahlah, udah biarin, apa namanya, nafsi-nafsi bahasanya, nafsi-nafsi. Dia gua gitu. Ya seperti itu. Tapi tidak dalam rangka memboikot. Memboikot itu maksudnya apa? Hajar itu maksudnya dia lewat kita nggak mau ketemu. Dia silaturahim atau dia berkunjung kita nggak terima, jangan seperti itu. Kecuali kalau ada madarat yang besar, kayak kalau dia berkunjung akan terjadi fitnah. Misal dia berkunjung entar gadis kita diincar misalnya dia berkunjung bakal memberikan efek buruk pada anak-anak kita misalnya, maka ini ada alasan. Alhamdulillah pertimbangan itu banyak ya, masing-masing kita mengetahui kehidupan diri kita masing-masing dan tetangga kita. Kemudian jemaah, antasila man qata'aka, engkau menyambung, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, engkau menyambung orang yang memutusmu, menyambungnya dengan apa? Bis salami wal ikram, dengan salam dan dengan ikram, memuliakan dia, yaitu memberi dia sesuatu, memuliakan dia. Ya, masya Allah, ketika dia ada orang yang lebih tua kita panggil bang atau apa gitu, memuliakan, ikram. Iya, ya. Kadang gini, ada sebagian dari ikhwan, ustadz yang nggak disukain itu nggak dipanggil ustadz. Ustadz yang disukain baru dipanggil ustadz. Paham nggak Pak maksudnya? Hah? Suka mau Ustadz Hasan misalnya, maksudnya cocok sama Ustadz Hasan, baru Ustadz yang mukarram al-mukarram sahil fadilah syekh Ustadz. Fadilatus syekh ala hadratin nabi. Tapi ketika ada ustadz yang memang nggak cocok dengan selera dia, atau mungkin nggak cocok dengan pemikiran dia, sebut namanya doang. Tuh si Acang tuh. Ya. Hanya karena ada beberapa hal. Tapi kalau memang dia ada salah, misal ustadz ini ada salah, apalagi ustadz ini keluarga juga gitu, maka tetap lakukan ikram padanya, walaupun ini salahnya orang. Silaturahimnya juga bagus itu, ustaz, masya Allah. Dan anak jemaah, walaupun anak tidak setuju dengan ustaz tertentu, dia ahlul bid'ah misalnya, suka berbid'ah dan seterusnya. Kalau memang dia dikenal dengan ustaz, maka di depan jemaahnya anak kan panggil beliau ustaz.
baik di media sosial di depan jemaahnya atau di dunia nyata, sebagai mungkin bukan bab ikram ya, sebagai menghindari fitnah aja karena takutnya jemaahnya marah. Iya. Jangan kemudian kita kurangi ikram karena ada masalah sama kita. Misalnya mungkin dia berhutang atau dia mungkin salah kalam atau gimana. Yang tadi kita bilang kepadanya antum, sekarang mulai ente. Mulai berubah tuh. Ya gitu, kadang-kadang emosi tuh ente. Mulai itu. Kalau bisa jangan seperti itu kalau bisa. Kemudian wa du'a ilah, menyambung rahim orang yang memutus pada kita dengan mendoakan kebaikan buat dia. Wal istighfar, dan beristighfar meminta ampunan Allah untuk dia. Wa tsana'i alaih, memujinya dengan baik, menyanjungnya baik-baik. Tapi bukan dalam konteks menyetujui kejelekannya, bukan. Ya, jadi jangan orang yang seperti orang yang bermuka minyak, ya, di depan orang kaya atau menyanjung supaya enggak. Tapi ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka menyemogakan semoga dia taubat dari memutus rahim. Barangkali suatu saat dia insaf. Kok ini yang saya putuskan rahimnya dia malah menyambungnya, kok dia malah baik sama saya padahal saya udah ngejelekin dia, itu bisa jadi dapat hidayah. Ya, begitu dalam rangka seperti itu. Dan melakukan hal seperti ini susah, bahkan di ranah keluarga sendiri. Iya. Bahkan kadang-kadang hubungan antara ayah dan anak kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Crash. Nggak mau ketemu, nggak mau sapa, satu rumah padahal. Itu ada, saya nggak berani ngomong banyak, tapi ada seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga bukan anak-anak kita, dan kalaupun ada di antara anak kita, semoga Allah berikan hidayah pada semuanya insyaallah supaya kembali ke jalan yang benar. Kemudian waziyaratilah, dan silaturahim pada orang yang memutus kita dengan cara menziarahinya. Dengan adab-adab ziarah juga. Di antara adabnya apa? Kata Nabi SAW, al-istidhanu thalath, minta izin itu 3 kali. Fa in udhina lak fa il wa illa farji'. Kalau diizinkan ya udah, lebet. Kalau lebet apa? Hah? Masuk. Melebu, ya. Udkhul, enter, ya. Kalau enterwin apa Pak? Enterwin. Wind. Angin, enterwin. Nah, masuk. Penyakitnya beliau. Masuk angin ya, enterwin ya. Nah, kalau misal diizinin masuk, kalau enggak ya pulang, Pak. 3 kali aja. Ya. Bukan ketokan yang 3 kali. Ketokan terserah mau berapa kali. Asal ketokan kan dikembalikan kepada orang-orang setempat gimana enak ya. Ya kan bisa orang-orang Assalamualaikum kan, gitu kan? Apakah ketokan 3 kali udah selesai? Udah 3 kali nih. Waduh, enggak, bukan. Salamnya 3 kali. Ketokan mah mau berapa? Assalamualaikum gitu, 2. Assalamualaikum. Asal kalau orang kita kan nggak bisa ngetok terus kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini maling, ada maling ini. Ada maling ini. Ya. Jadi ngetok, salam 3 kali. Nah, kalau 3 kali udah ini, Rasul suruh apa? Pulang, bukan ngedekam di situ. Ngedekam di situ sambil ngeprank. Lo ke situ. Nah, awas lo kira gue pulang apa? Gue ngumpet di balik pagar gitu kan. Ngumpet di deket itu kan. Paling nantilah aja kalau keluar gue tegrep loh. Enggak gitu, enggak boleh seperti itu. Karena merupakan hak tuan rumah untuk menolak tamunya ketika masih di luar. Tetapi ketika tamunya sudah masuk tidak boleh tidak boleh, harus dihormati. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya ketika sudah masuk. Jadi boleh Pak kita menolak tamu, boleh enggak? Boleh ketika masih di luar. Nolaknya dengan cara apa? Mungkin kalau uruf kita mulai enggak jawab salam secara keras. Jawab saya Waalaikumsalam. Dari jauh, dari tempat jemuran jawabnya. Ya. Kita wajib dalam salam wajib. Tapi menzahirkannya tergantung. Kalau ini memang kita enggak mau ada tamu ya udah enggak usah dizahirkan. Tapi kalau misalnya Waalaikumsalam.
Terus masuk. Pas masuk dicuekin sampai besok. Enggak, ini enggak boleh. Taib. Kemudian tadi ziarah. Kemudian yang kedua, setelah mensilaturahim orang yang memutus kita. Yang kedua, wa tu'tiya man harramaka. Dan memberi orang yang memblokirmu, mengharamkanmu. Tetap kita kasih sesuatu pada dia. Minat ta'lim, kita ajarin. Ta'lim tuh ngajarin. Iya Pak. Gimana modelnya? Ta'lim kita mengajari dia padahal dia ngeblokir kita. Juga manfaat. Ta'lim memberi ilmu. Manfaat memberi manfaat. Mungkin kalau kita nggak punya ilmu ya udah pakai manfaat sesuatu. Misalnya ada ibu-ibu yang memang dia tuh sama kita itu mangkel banget ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan kalau kita punya kaki banyak sampai ujung-ujungnya dia benci sama kita dari semua. Itu udah sampai ubun-ubun bencinya dia sama kita. Tapi dia lagi ngangkat belanjaan tuh. Ya. Pas berpapasan sama kita kira-kira gimana, Pak? Pancal baik gitu. Enggak kan? Ya. Oh sini bantu. Oh enggak usah Pak, enggak usah. Enggak apa-apa Bang. Udah enggak usah. Jangan Pak. Saya enggak mau dibantu sama orang kayak Bapak gitu misalnya. Makin nyebelin kan? Makin nyebelin orang kan. Ya, bantuin, bawa. Ya jangan dipaksa sih. Bawain ya. Iya, ada tempat sampah taruh dah kan gitu. Hah? Ini malah ngajarin enggak bener ya. Enggak lah, dibawain Pak. Dibawain sampai rumahnya. Sampai rumahnya dapat hidayah dia. Ngomong sama mungkin sama saudaranya, sama saya, wah ternyata Masya Allah ya saya selama ini salah menilai dia. Ya Masya Allah gitu. Akhirnya dapat hidayah. Memberi manfaat. Ya, memberi manfaat. Ya. Misalnya di grup WhatsApp, kita udah dicap yang enggak bener nih. Wah, ini enggak bener nih. Dia ini anti dengan ini. Wah, hati-hati nih sesat nih. Dan seterusnya, dicap macam-macam. Wah ini Pak RT nih, Pak RT Pak RW nih, Pak RT. Wah Pak RT nggak bener nih, misalnya. Tetap aja share hal-hal yang bermanfaat di grup walaupun dianggap sebenarnya nggak benar. Tapi jangan share hal-hal yang memicu ketegangan, ya jangan. Nah seperti itu. Kemudian wal mal, tetap memberikan harta, sedekah, walaupun orang itu awalnya sebel, nggak suka, benci, berikan harta. Ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga, wa ta'fu 'amman zalamak. Yang kedua tadi juga berat juga jemaah. Karena kita itu kalau mau memberi sesuatu, baik ilmu, bantuan atau harta, kita ya milih-milih orang biasanya. Ya orang kita anggap baik, orang yang kita anggap bersyukur. Kalau orang ini udah kita kenal enggak bersyukur, biasanya kita malas. Wajar memang itu. Tapi itu belum sampai derajat akhlak tertinggi. Belum sampai. Kayak saya belum sampai. Mungkin jemaah juga mungkin belum sampai bisa derajat itu karena berat. Ini orang nyakitin saya. Mau saya bantu, aduh, enggak deh. Nah, mulai kan milih. Tapi itu hak kita juga boleh kayak gitu. Cuman belum disebut sampai akhlak paling tinggi, belum. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu 'amman zalamak. Dan engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Ajib. Dia yang zalim, kita maafin. Masya Allah. Baik, kezaliman itu berkaitan dengan dam, darah. Nah ini berat banget. Ada yang membunuh misalnya kerabat kita, tapi kemudian kita maafin. Masya Allah. Gimana tuh? Berat cuma berat. Apa orang tersebut kalau tercinta lagi, berat. Au malin, atau menzalimi kita dari segi harta. Nah ini banyak nih sekarang menzalimi orang dari segi harta, tapi dimaafin. Masya Allah, ajib. Kemudian yang ketiga, menzalimi kita dari segi ird, yaitu harga diri, melecehkan kita, menghibah kita, maafin dia, nggak apa-apa, maafin aja. Yang bisa seperti ini orang-orang spesial jemaah. Ya, saya sendiri bukanlah orang yang masuk derajat ini, belum. Mungkin jemaah juga nggak tahu, Allah alam. Udah masuk derajat ini belum jemaah? Belum bisa? Ya semoga bisa, insya Allah. Kalau Allah mudahkan bisa. Berat. Iya. Dunia ini kan penuh kemangkelan Pak, apalagi pandemi kayak gini kan ngeselin gitu. Ya banyak yang kesel gitu loh. Iya berat, dimaafin, Masya Allah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan qalbu kita lembut sehingga bisa silaturahim dengan baik, bisa juga kita mudah ringan tangan memberi dan mudah memaafkan orang. Pas kayak family 100 aja Pak, pas. Ya, silakan azan Pak, tafadhol. Baik, kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ba'du hadza wajibun wa ba'duhu mustahab. Sebagiannya wajib, sebagiannya mustahab. Jadi tidak semuanya wajib dan tidak semuanya mustahab atau dianjurkan, sunnah dalam atau sesuai penjelasan yang tadi kita sebutkan secara rinci. Dipersilakan bagi mungkin ya. Mana duluan ini? Atau bareng-bareng aja ke berdua? Saya dulu. Bapak dulu malah. Yang 7 tangan dulu Pak. Iya, nanti habis waktunya. Kasihan mereka. 7 tangan dulu Pak. Bahkan kayak Bapak diblokir aja lah. Nah, ayo silakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan pertama ini tadi itu hadisnya hadis tentang kalau nggak salah ya, tentang ringannya orang masuk surga kalau nggak salah hadis. Yang mana? Yang hadis mana? Yang afsyus salam yang itu kan 3 itu ya. Dalam satu hadis itu ada tuh iman haromaka tasbih mengatakan waktu mengatakan iya. Itu kontennya tentang ringannya orang masuk surga. Iya, sahih, benar. Ya, sahih. Iya, sahih. Yang kedua, Rasul kok menyampaikan ini aku itu utama kalimat akhlak. Iya. Jadi dia mencapai akhlak, padahal al-Islam itu kan luas ya 3 ya. Iya. Al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Iya. Dan ihsan itu disebutkan. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak. Ya, saya jawab pertanyaan kedua aja ya, karena yang pertama itu mungkin poin tambahan ya. Jadi pertanyaan yang nomor 2, Nabi SAW mengatakan inna bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, dan diredaksikan liutammima mahasinal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Ya. Maka pertanyaannya, bukankah dalam Islam itu mencakup iman, Islam, ihsan? Ya, kenapa kok enggak disebutkan dalam hadis innama bu'itsu liutammima al-iman dan seterusnya, gitu kan? Maka ada 2 jawaban. Ada 2 poin jawaban. Poin pertama, kita maknai di sini hadis ini bukan pembatasan. Maksudnya bukan pembatasan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, bukan pembatasan bahwasanya Rasulullah tuh diutus cuman buat akhlak doang, bukan maksudnya bukan itu. Melainkan Rasulullah mengabarkan bahwasanya akhlak di zaman jahiliyah itu ada, tetapi enggak sempurna. Maka diutuslah Rasulullah untuk menyempurnakan juga dalam bidang akhlak. Bukan cuman akhlak doang yang disempurnakan. Jadi ini poin pertama, artinya apa? Bahwasanya hadis ini bukan bermaksud pembatasan bahwasanya Rasulullah diutus cuman buat akhlak doang. Enggak, bukan. Karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW diutus untuk iman dan amal. Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim afwan. Enggak, di surah Al-Jumu'ah itu ya. Saya takutnya ada lafal yang salah, huwalladzinya itu salah. Ada beberapa ayat di beberapa surat. Coba yang di surat Al-Jumu'ah, saya pengen lihat dulu biar pas gitu. Takutnya salah, ini kayak ayat Allah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini
yaitu Allah mengutus di tengah-tengah kaum ummiyin buta huruf, ya, seorang rasul dari kalangan mereka, membacakan ayat-ayatnya, kemudian membersihkan mereka dari apa? Dari kesyirikan dan akhlak yang buruk. Kemudian mengajarkan kepada mereka ilmu kitab Al-Quran dan hikmah, itu sunnah. Itu banyak, mencakup semuanya. Itu dalil berikutnya. Juga ada dalil lain. Gimana? Bil huda wa dinil haq. Gimana kalimat sebelumnya? Itu surah Taubah kalau salah. Astaghfirullahaladzim. Jadi Allah Ta'ala mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq. Walladhi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru ala dini kullih. Mengutus Rasulnya untuk apa? Al-huda, bil huda. Al-huda di sini adalah ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang benar, yaitu al-amal as-salih, amalan saleh. Jadi dari dalil yang banyak itu merangkap berarti Rasulullah SAW diutus untuk satu, ilmu iman juga iya, ilmu juga iya, Al-Quran juga iya, sunnah juga iya, amal saleh iya, dan juga untuk akhlak mulia. Jadi kita mengambil seluruh dalil bahwasanya Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW untuk semua hal itu. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq. Oke lah, kita berpatuk pada hadis ini saja. Lalu bagaimana korelasinya dengan iman, Islam dan ihsan dan akidah misalnya? Ketahuilah bahwa akhlak itu bisa dimaknai itu segala akhlak untuk pihak manapun, karena akhlak ini merupakan agama, dan agama adalah nasihah. Ad-dinun nasihah. Untuk siapa ya Rasulullah? Nasihah untuk lillah, wali rasulih, wali kitabih, wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab-kitabnya, untuk para imam kaum muslimin dari ulama dan juga umara, dan juga untuk orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Artinya akhlak ini mencakup akhlak kepada Allah berupa akidah yang benar, tauhid, ibadah yang benar, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada, bahkan kepada malaikat juga berakhlak, akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan, akhlak kepada lingkungan. Itu semua mencakup apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam liutammima makarimal akhlak. Jadi seperti itu Pak ya. Itu jawabannya insyaallah taala. Silakan. Atau Ummah dulu Pak. Lama-lama enggak nanyain lama-lama ini. Ummah dulu atau Bapak dulu? Atau Bapak dulu silakan. Saya pernah dibenci sama teman di SMP waktu itu. Iya. Sampai berbulan-bulan saya deketin, nggak mau ngobrol sama saya. Akhirnya pada suatu saat sedang ulangan pergantian. Sedang apa Pak? Ulangan. Nyontek, minta jawaban. Dia saya lihat merasa kesulitan. Iya. Akhirnya saya lihat dari kaca dan saya kasih tahu, saya ketok kaca, saya kasih jawaban. Nah, semenjak dari situ dia langsung baik sama saya. Nah, itu dengan cara yang salah gitu saya. Masya Allah. Iya. Pertanyaan kedua Ustaz, saya dari rumah ke sini sama ibu saya, motivasi sama ibu saya di atas. Iya. Apakah dari rumah ke sini itu dapat menggugurkan dosa-dosa saya dan ibu saya? Baik. Yang pertama, jazakallah khair. Ya, gimana kita mengomentarinya ya? Alhamdulillah jadi bersaudara gitu ya, tapi berawal dari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan itu. Dosa nggak Pak? Dosa. Tapi kadang persahabatan itu dimulai dari dosa memang benar ada. Iya. Persahabatan itu kadang dimulai dari dosa memang ada memang. Cuman mudah-mudahan habis itu nggak terjadi lagi Pak ya. Atau masih sampai sekarang nyontek mulu apa Pak? Insya Allah tetap istighfar aja untuk masalah itu. Adapun persahabatannya itu fadilah dari Allah aja. Ya, insya Allah kan persahabatannya juga enggak kemudian bertahun lagi dalam keburukan enggak ya Pak ya. Jadi udahlah itu yang seperti itu istighfar aja, minta ampun sama Allah, insya Allah ampuni ya. Terus kemudian yang masalah jalan
ke sini ya, ke majelis ilmu ini kan, sebenarnya ada beberapa hadis yang qadarullah saya belum hafal, tapi saya tahu maknanya, ya, saya ingat maknanya, tapi lafal Arabiknya saya tidak hafal. Ada lafal man ghada ilal masjid la yuridu illa liyaqra ayatan aw ayatain gitu, ada hadisnya. Siapa yang kama qala Nabi SAW, siapa yang ghada ilal masjid, ghada itu pergi ke masjid rumah Allah, ini masuk masjid ya, untuk membaca atau dibacakan pada satu ayat dua ayat, niatnya untuk Al-Quran agama, maka itu dalam sebuah hadis pahalanya itu seperti, bahkan Anda lupa apakah itu pahala haji atau umrah, ada yang seperti itu. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan siapa yang pergi ke masjid untuk menuntut ilmu, namun hadis ini dhaif hadis ini, menuntut ilmu ke masjid, maka itu seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Artinya kalau misalnya wafat dalam kondisi jalan ke masjid untuk ini, atau pulang dari masjid ya menuju rumah, tapi wafat kemudian, maka dia wafat seperti orang yang wafatnya fi sabilillah. Dari segi pahala ya, tapi dari segi syahidan enggak, bukan syahid. Cuman pahalanya seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Kemudian belum lagi fadilah jalan ke rumah Allah untuk salat 5 waktu. Lebih utama lagi kalau misalnya wudunya di rumah. Wudu itu lebih afdal di rumah dan jalan dalam kondisi suci. Kalau bisa jalan kaki, kalau jauh naik motor enggak masalah. Ya. Maka dia dihapus dihapus dosa-dosanya. Kemudian diangkat derajatnya. Dan kemudian dia nggak mengucapkan kalimat-kalimat duniawi ketika jalan ke masjid. Masya Allah, pokoknya besar lah pahalanya, menggugurkan banyak dosa insyaallah taala. Ya. Begitu pula majelis ilmu seperti ini jemaah. Ya, itu ada hadisnya yang agak panjang bahwa malaikat kemudian turun untuk menaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala mudah akan mengabulkan doa-doa jemaah di majelis seperti ini. Pertama, ini rumah Allah. Ya, kedua, kita habis melakukan amal soleh, salat. Ketiga, ini majelis ilmu yang kata Nabi SAW, ghasyiyatuhumur rahmah, yaitu rahmat Allah taala itu menaungi orang-orang yang berada di rumah Allah di majelis ilmu ini. Jadi kalau misalnya berdoa diam-diam di sini, itu makbul insyaallah. Apapun hajat sampean, tapi jangan keras-keras. Ya, ya sir aja doa gitu, minta sama Allah. Nah, begitu. Seperti itu, Pak ya. Semoga Allah taala maafkan anak juga, antum dan juga ibu antum dan juga semua jemaah di sini yang hadir dan hadirat. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya fadhal. Waalaikumsalam. 5%. Kebalik, Pak. Datang ke orang tuanya. Ke rumah orang tua. Iya. Yang perempuan ada di rumah orang tuanya. Masing-masing. Nah, sekarang persoalannya pada saat kedua orang tua sudah meninggal, lebaran itu sebaiknya ngumpul di mana? Ke anak perempuan yang pertama atau anak laki kedua atau berdirilah. Oh. Ini begitu. Padahal ada hadis yang mengatakan pada yang kedua kita harus hormati. Iya, iya. Baik. Ahsantum. Masya Allah. Ya, terima kasih, Pak. Lebaran kita ngumpul di mana? Pertama, yang paling afdal ngumpul di tempat sholat Id. Ya, itu ngumpul, Pak. Itu dulu ya. Itu dulu sebelum ke masalah ngumpul setelah sholat Id. Itu masalah dibebaskan oleh syariat. Kalau mau kembali ke syariat, awalnya yang namanya ngumpul lebaran itu adalah ngumpul sholat Id. Sampai wanita-wanita haid aja Rasulullah suruh kumpul di sholat Id walaupun mereka enggak sholat. Itu dulu ya, itu dulu. Sebelum masalah kita silaturahim. Oke? Itu dulu yang memang dianjurkan sangat. Atau sebagian ulama bahkan bilang wajib, sebagian ulama bilang wajib loh padahal. Baik. Tradisi kita hari lebaran maksud di sini Idul Fitri. Nah, itu tradisi kita adalah ngumpul ke orang tua atau yang dituakan.
ke orang tua atau yang dituakan. Maka kepada siapakah pusatnya? Itu dikembalikan ke uruf keluarga tersebut. Bagaimana terserah mereka. Enggak di ini nama syariat, Pak. Tidak distriktan. Strik itu apa namanya? Dibatasin gitu. Hanya orang ini. Enggak. Ini disesuaikan aja dengan kesepakatan dan enaknya gimana. Kalau menurut keluarga 5 bersaudara ini ke perempuan yang lebih tua, alhamdulillah fadl. Karena ini bukan masalah warisan, Pak. Masalah warisan tentu laki lebih unggul kan. Adapun masalah ikram, bahkan dalam syariat bahkan yang lebih tua lebih afdal gitu kan ya. Tapi dikembalikan bebas, fadl. Kalau memang lebih memilih anak laki-laki yang nomor 3 ini kan ya. Nomor 3 laki-laki apa ya? Yang laki-laki tertua nomor 3 ya. Itu karena ketegasannya, karena kelelakiannya, ya fadl, enggak ada masalah. Jadi Islam tidak membatasi untuk masalah ini. Jadi ini dikembalikan ke tinjauan masing-masing dan tidak haram. Insyaallah. Karena masalah seperti ini bukan masalah siapa kepala keluarga. Bukan. Karena masalah mana yang lebih enak untuk dikunjungi kalau misal lebaran. Dan itu kan beda-beda. Ada kalanya ya perempuan paling tinggi tapi dia terikat dengan suami. Kadang-kadang enggak enak, gitu kan? Maka lebih enak kepada anak laki-laki nomor 3 karena dia kan laki-laki kita, gitu kan? Kalau yang anak pertama kan ada suaminya lebih berhak untuk mungkin rihlah pas lebaran atau pulang ke kampung suaminya, jadi kan lebih rapat. Tapi itu dikembalikan, Pak. Saya nggak bisa ngomong mana yang lebih afdol. Kalau warisan, Pak, laki-laki lebih diunggulkan dari segi kuantiti kalau bertabrakan. Ar-rijalu apa kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, lirijali nasibun bukan membahas pembagian, tapi warisan ini, Pak. Ketika anak-anak laki-laki ini kan ada 5 anak ya. 2 perempuan pertama, 3 laki-laki, Pak. Nah, 3 ini memiliki hak lebih besar daripada perempuan. Ya. Hakim mengatakan pembahasan itu sebaiknya anak laki-laki bagi dua. Salah. Enggak begitu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk pria, ini umum, prianya enggak anak pertama kedua, enggak ngomongin anak pertama kedua, Pak. Tapi pokoknya jenisnya pria. Enggak maksud diri, menurut hakim itu dilembukin. Bisa ngumpulnya. Ya. Untuk warisan. Oh iya itu. Tapi itu kan pendapat hakim. Iya, itu silahkan. Enggak, maksud saya warisan yang tadi kecuali kalau pembagian warisan kan kalau laki-laki tabrakan sama perempuan sama-sama anak. Ya, itu beda. Saya tadi ngomongnya beda, bukan itu. Ya mungkin lebih afdol di laki-laki. Kalau menurut saya sih lebih afdol di laki-laki yang pertama, bukan anak pertama. Karena wibawanya mungkin. Dan dialah kepala keluarga kelak gitu kan, yang maksudnya dituakan dari segi pria gitu. Dan juga tidak terikat diatur oleh istrinya kan enggak. Kalau misalnya kakak perempuannya kan laki-laki suaminya lebih berhak untuk mengatur gitu. Tapi itu kita tidak bisa menilai keluarga tersebut. Silakan mana yang lebih baik bermaslahat, fadhol. Mungkin cukup sampai sini, Pak ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.